Iya, kembali bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan di topik minggu ini. Anda juga masih dapat berinteraksi bersama kami di line telepon 021515511. Baik, kalau dikatakan nih tampaknya nggak mau berkomentar soal politik, mau tidak mau kan memang dikaitkan dengan politiknya yang sangat tinggi. Begitu. Apalagi kata ini konstelasi 2019. John Coleman itu bilang begini ya, seorang peneliti banyak hal yang tidak terungkap itu, dia bilang begini, tidak pernah ada peristiwa baik itu hukum dan politik yang terjadi begitu saja. Selalu ada kelas tertentu yang menentukan. Kata dia, zaman tidak berubah, zaman diciptakan untuk diubah. Selalu ada aktor yang mengubah. Cuman saya tidak tahu, begitu ya. Bagusnya kita panggil tukang nujum gitu ya, yang nujum politik ini gitu. Oh ini kawan ini mau begini, kawan ini mau begini. Nah, biar mereka nujum. Kalau saya sih sorry aja gitu ya, saya nggak bisa. Baik. Kalau saya begini, saya ingin mengatakan bahwa penegakan hukum, hukum. Soal ada kepentingan politik. Tentu orang politik kadang-kadang ada kepentingan politik di dalam penegakan hukum. Tetapi hukum tidak boleh ditegakkan demi kepentingan politik. Ya, tapi kalau orang mengambil manfaat politik dari penegakan hukum, ya kita nggak bisa menghindari itu kadang-kadang. Walau terbiasa dalam sejarah hukum kita gitu ya. Bung yang bikin itu Al-Azhar, Hamka, dijeblosin aja begitu oleh Bung Karno masuk penjara begitu. Sahrir gitu ya, banyak banget itu. Pak Sahrir, Bang Buyung yang guru saya itu, Ismail Suni, Pak Suni, dijeblosin semua. Pertimbangan politik. Yang saya ingin katakan bahwa bukan tidak ada, ya ingat Pak Bung. Yang saya ingin katakan tidak boleh. Tidak boleh dengan tidak ada, saya beda. Soal nanti ada manfaat politik yang diambil oleh orang tertentu, kadang-kadang nggak bisa dihindari. Paling saja, misalnya begini saja, manfaat politik, orang ditetapkan sebagai tersangka anggota DPR. Ada orang yang akan mendapat manfaat politik apa? Ada pergantian antar waktu. Nah, itu kan manfaat politik ya. Ada juga yang paling celaka ini adalah orang-orang yang menggunakan kepentingan politik dengan cara menggunakan hukum sebagai alat, menjatuhkannya melalui hukum. Itu yang tidak boleh. Ini kan sebentar lagi ini sudah ada PLT ini. Ada bilang PLT, ada yang bilang Kongres ini dan itu. Kita lihat saja nantilah. Bagaimana Pak Refli menanggapi mengenai politik? Yang jelas hukum tidak berada di ruang hampa ya. Kita paham betul bahwa fenomena hukum langsung kemudian dimanfaatkan oleh katakanlah kelompok-kelompok politik tertentu. Kalau kita mau buka misalnya ya, di dalam tubuh Golkar misalnya, ini pengamatan sepintas saya, jelas ada faksi ya. Misalnya kalau kita lihat misalnya kalau patronase ya, di situ ada JK, di situ ada Agung Laksono, di situ ada Abu Rizal Bakri ya. Kita lihat ada Bang Akbar Tanjung. Nah, kita lihat sebenarnya tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang tersingkir sebagai patron dalam pola pertarungan politik saat ini. Makanya tidak heran kalau misalnya JK ya kan, kemudian saya baca Agung Laksono juga itu sangat getol mendorong untuk adanya pergantian ya. Tapi sekali lagi itu adalah dinamika politik yang saya tidak mau menganalisisnya dan tidak mau ikut-ikutan ya. Yang saya hanya pengen tahu adalah bahwa proses hukum ini memang menemukan pembuktian dan pembenarannya. Itu yang paling penting untuk membuktikan bahwa hati-hati loh di negara ini, kalaupun Anda dianggap sosok yang paling kuat sekalipun, Anda tetap bisa diproses. Tapi memang kita minta prosesnya tetap genuine ya. Nah itu yang paling penting. Walaupun saya juga tahu bahwa sangat mungkin kasus ini kan banyak. Kemampuan KPK untuk melakukan penyidikan terhadap suatu kasus ini pasti tidak sebanding dengan jumlah kasus yang ada. Bahkan jangan-jangan cuma 1/10-nya, mungkin cuma 1/20-nya kan begitu. Sehingga yang terjadi adalah ya tentu saja akhirnya KPK pasti akan harus memilih kan. Memilih itu apa yang harus didahulukan. Apakah yang menyangkut tokoh besar, apakah menyangkut kerugian negara yang besar dan lain sebagainya itu adalah bagaimana urusan KPK. Tapi bagi saya sendiri adalah karena saya selalu pro pemberantasan korupsi gitu ya. Saya tidak peduli siapapun orangnya. Yang jelas kalau dia memang korupsi ya harus diproses siapapun dia. Nah, dan saya tidak tertarik juga bicara perkubuan politik ya. Misalnya kalau kita lihat
perkubuan politiknya kan. Dulu Golkar kemana ya, dulu ada yang namanya koalisi merah putih, lalu sekarang kemana dan lain sebagainya. Itu adalah hitungan-hitungan politik yang saya orang hukum tidak mau memberikan kalkulasi. Yang penting adalah benar nggak KPK menersangkakan Setia Novanto ini. Nah, benar atau tidaknya bagaimana kalau itu hanya bisa dilihat dari proses pengadilan tipikor. Karena pengadilan tindak pidana korupsi itu memeriksa substansi. Dan di tahap awalnya adalah proses pra-peradilan. Pengecekan prosedurnya itu gitu ya. Iya. Untuk memastikan ini mesti dicek dari awal sampai akhir mesti benar prosedurnya ini. Nah, kadang-kadang kan orang mengatakan bahwa prosedur nggak penting karena ini yang penting nanti hasilnya bagaimana gitu ya. Nah, dalam soal itu gitu saya baca ini ya. Sayyidina Ali itu pernah baju besinya hilang. Sayyidina Ali. Gitu ya. Baju besinya hilang. Dilaporkan kepada Hakim Suraih. Iya. Diminta bukti. Lalu Sayyidina Ali mengajukan 2 saksi, anaknya dengan budaknya. Ditolak. Oleh Hakim Suraih. Baju besi tetap dipegang oleh si Yahudi dan Sayyidina Ali nggak bisa bikin apa-apa, padahal dia penguasa. Apa poin hukumnya? Ya, poin hukum dan kaitannya juga dengan ini. Prosedur dan substansi sama nilainya dalam timbangan hukum. Begitu kita mesti berhukum gitu. Nanti orang-orang yang ribut-ribut makanya itu orang menangkap tidak pakai surat perintah penangkapan dan penahanan segala macam, itu jadi soal gitu kan. Banyak orang mempersoalkan itu. Kedepannya menjadi soal begitu. Karena poinnya adalah bahwa prosedur dan substansi sama kita perlakukan dan sama nilainya. Mari kita jaga itu supaya sehat negara ini. Oke, baik. Ya, saya bisa tambahkan sedikit ya. Tentu ya, susahnya kan kita ini bicara di panggung depan dan panggung belakang ya. Dan dulu 2015 awal tuh ada kasus yang serupa. Tentu kita tidak bisa ngomong karena selalu bicara tentang azas praduga tak bersalah ya kan. Kita tidak bisa mengatakan apa yang kita pikirkan ya kan. Tetapi memang makanya saya berharap sebenarnya ya ketika KPK menersangkakan lagi Setia Novanto, mereka sudah siap untuk melimpahkan kasus ini ke pengadilan tipikor. Jadi, secepatnya ya, tidak lagi menunggu lama lagi. Sehingga kemudian masih berlanjut. Proses yang lebih substantif itu, bukan saya menganggap tidak penting, karena di pengadilan tipikor itu prosedur juga diperiksa, bukan tidak diperiksa ya. Prosedur tapi masalahnya adalah hukum kita sekarang ini memungkinkan prosedur itu cek di awal juga. That's okay. Itu poin saya adalah, maksud saya, kalau misalnya KPK itu cepat melimpahkan, seperti ke OC Kaligis misalnya ya, maka kemudian saya lebih berharap bahwa nanti kita akan lebih banyak disuguhi informasi yang jauh lebih substantif. Karena begini, saya mengatakan begini, kalau kita bicara tentang keadilan formil dan substantif, hukum memang dua-duanya membutuhkan. Formalitasnya terpenuhi, substansinya terpenuhi. Tetapi kan bagi kebutuhan masyarakat, kita juga bisa bicara masyarakat. Sebenarnya kan masyarakat pengen tahu, sebenarnya ini korupsi atau tidak, kan kira-kira begitu. Orang-orang hukum memang bisa berdebat macam-macam soal prosedur, soal ini dan lain sebagainya. Tapi masyarakat tuh cuma pengen tahu ini korupsi atau enggak sih. Itu saja yang buktinya seperti apa ya. Oke, gitu. baik, kita akan kembali perbincangkan masalah ini usai pariwara. Tetaplah bersama kami di Topik Minggu ini.